Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kembali bertemu dalam kasih Tuhan di rumah Tuhan. Kembali kita memuji dan beribadah. Dan saatnya setelah kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, hari ini kita akan membuka setiap hati kita untuk menerima sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Anugerahnya Menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masih merenungkan tentang keselamatan, dan kita harus belajar ini secara, menurut saya, secara serius dalam memahami dan mengerti tentang ini. Sebab di antara semua ajaran atau di antara semua doktrin, inilah yang paling berbahaya. Kalau sampai salah tentang yang lain, resikonya nggak tinggi. Tapi kalau kita sampai salah di dalam memahami keselamatan, risikonya adalah jiwa kita dalam kekekalan. Oleh sebab itu saya pun sangat berhati-hati di dalam menyampaikan tentang keselamatan ini. Oleh sebab itu mari kita semuanya hari ini juga mendengarkan firman Tuhan ini dengan kesungguhan, dengan satu tema, yaitu Anugerahnya Menyelamatkan. Anugerah dari Yesus menyelamatkan kita, kasih karunia Yesus yang menyelamatkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan agama secara umum, kita tahu bahwa orang berbuat baik supaya dia mendapatkan surga. Tetapi apakah agama Kristen sama dengan ajaran secara umum tentang surga itu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang keselamatan ini. Di dalam ajaran Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan dalam kekristenan itu berbeda dengan agama yang lain. Bahkan memiliki satu ciri khas yang membedakan keselamatan di dalam Kristen dibandingkan agama-agama yang lain. Karena di dalam agama-agama yang lain selalu menekankan manusialah yang mencari Allah. Manusia yang berusaha, berupaya untuk memperoleh keselamatan itu. Tetapi di dalam Alkitab sangat banyak dan sangat jelas menunjukkan bagaimana Allah lah yang mencari manusia. Sejak peristiwa Adam ketika jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari Adam. Bahkan Adam bersembunyi. Bahkan Yesus datang dari surga turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang mencari domba-domba yang tersesat. Jadi Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas sekali bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah Allah. Anugerah pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian Allah. Pemberian itu berbeda dengan upah. Bukan seperti dalam ajaran-ajaran agama selain Kristen. Ya, upahnya orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan surga. Bukan. Keselamatan surga bukan upah, tetapi itu adalah pemberian Allah. Secara cuma-cuma diberikan kepada orang percaya. Kita akan lihat Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24, dan beginilah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis. Kalau kita pergi ke warung, lalu pemilik warungnya itu bilang tidak usah bayar sama sekali, itu artinya gratis. Itu artinya cuma-cuma. Tetapi kalau kita disuruh bayar setengah, itu tidak bisa lagi disebut dengan cuma-cuma. Itu korting, didiskon. Bukan lagi
tidak lagi bisa disebut sebagai cuma-cuma. Sekalipun harganya 100.000 makanan kita disuruh bayar 1.000 saja, itu sudah tidak bisa disebut sebagai cuma-cuma. Tidak lagi bisa disebut sebagai gratis. Itu dapat diskon yang besar kalau kita masih membayar, walaupun itu cuma 1.000 rupiah, walaupun itu cuma sedikit. Jadi saudara, memang keselamatan itu adalah cuma-cuma pemberian Allah kepada orang percaya. Tidak ada andil sedikit pun dari perbuatan baik kita. Karena kalau perbuatan baik kita ikut berperan di dalam keselamatan, maka tidak lagi bisa disebut itu sebagai pemberian Allah. Tidak lagi itu disebut sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah. Tidak lagi itu bisa disebut sebagai kasih karunia dari Allah. Kalau perbuatan baik kita ikut andil. Sekali lagi, di dalam kekristenan, keselamatan atau surga itu bukan upah, karena perbuatan baik tetapi pemberian. Upah dan pemberian itu jelas beda sekali. Kalau upah, kita harus melakukan sesuatu dulu, kerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, lalu dapat imbalan, dapat upah, dapat gaji. Kalau kita ngantar orang pergi ke pasar, ngojek orang, lalu kemudian orang itu memberi kita 10.000, itu upah, karena kita sudah ngojek, karena kita sudah ngantar seseorang. Tetapi kalau kita tidur terus kemudian dikasih 100.000, itu bukan upah, itu bukan gaji kita. Itu disebut sebagai pemberian. Pemberian. Bagaimana bisa disebut upah? Orang tidur, tiba-tiba orang kasih uang. Itulah beda upah dan pemberian. Kita akan lanjut. Saudara, jangan sampai terpotong mengikuti ayat ini. Nanti kalau baru sampai di sini terus keluar, intinya nggak ketemu. Malah akhirnya bisa menjadi sebuah ajaran yang salah. Ikuti lanjut, kita harus sabar, teliti, hati-hati untuk mengikuti doktrin terpenting dalam kekristenan, yaitu keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawahi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sudah sangat jelas sekali bahwa keselamatan itu bukan upah. Itu bukan imbalan perbuatan baikmu. Itu bukan imbalan salehmu dan salehku. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Alkitab mengatakan begitu jelas sekali. Keselamatan surga itu adalah pemberian Allah dan bukan upah. Lalu pertanyaan kita selanjutnya di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 berbunyi begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawahi di situ, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita orang percaya adalah diciptakan di dalam Yesus Kristus. Semua kita tahu bahwa semua manusia itu adalah buatan Allah. Tadi dikatakan kita ini adalah buatan Allah. Tetapi orang percaya bukan hanya buatan Allah lalu titik. Di situ ada koma. Kita buatan Allah, koma, diciptakan di dalam Kristus Yesus
Ya. Apa maksudnya ini diciptakan di dalam Kristus Yesus ini? Kita bisa dikatakan kita itu diciptakan ulang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Atau dengan bahasa lain, kita itu mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus, Alkitab tadi mengatakan bahwa kita itu dipersiapkan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Ya, pertanyaan kita selanjutnya, untuk apa kita berbuat baik? Karena ada orang yang kurang paham di dalam menangkap ajaran tentang kasih karunia, sehingga akhirnya menganggap perbuatan baik itu tidak penting, dan bahkan seolah-olah kasih karunia itu menjadi satu izin baginya untuk melakukan dan berbuat dosa. Merasa aku sudah percaya Yesus, merasa bebas melakukan apapun. Keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Bapak Ibu yang diperhatikan, yang perlu untuk kita perhatikan adalah, kalau saudara dan saya ini adalah benar orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu, kalau benar Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan pemberian keselamatan itu, ingat di ayat yang 10, berarti kita adalah buatan Allah, diciptakan Allah yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Kita itu sudah diciptakan dan dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau memang saudara dan saya adalah orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Jadi kalau hidup kita berlumpuran dosa, bahkan kita berenang-renang dalam dosa, jangan mudah yakin kalau saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena jangan dipotong ayatnya, tidak berhenti sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara dan saya adalah orang yang diselamatkan, orang yang mendapat kasih karunia, maka kita itu orang-orang yang sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan satu perbuatan baik. Tidak bisa tidak, ini dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Tandanya kalau kita itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Lalu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan itu bisa berbuat dosa? Pertanyaannya, apakah kalau orang yang sudah mendapatkan kasih karunia itu bisa berbuat jahat? Apakah kalau orang yang sudah mendapatkan pemberian keselamatan itu kita bisa berbuat tidak baik? Tentu kita semuanya bisa menjawab ini. Selama jiwa kita masih ada di dalam daging ini, dosa apapun masih bisa kita perbuat, dosa apapun masih bisa kita lakukan, selama jiwa kita masih ada di dalam daging ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapatkan kasih karunia, orang yang mendapatkan pemberian keselamatan, tidak mungkin dia akan nyaman berada dalam hidup dosa itu. Tidak mungkin dia bisa berenang-renang di dalam dosa itu. Tidak mungkin dia bisa berlumpuran di dalam dosa itu. Kenapa? Karena orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu, dia mengalami tarikan dari Bapa. Kita itu ditarik oleh Allah, sehingga membuat kita tidak nyaman kalau kita berada di dalam lumpur dosa. Membuat kita tidak nyaman kalau kita berada di dalam berenang-renang di dalam dosa. Sebab apa? Ada tarikan Allah yang membuat kita tidak bisa menikmati dosa, karena kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, sehingga orang yang mendapatkan kasih karunia Allah itu, sekalipun dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan pernah mungkin nyaman. Dia tidak akan pernah mungkin menikmati itu. Dia tidak akan pernah mungkin berlama-lama di situ. Ada perasaan yang pengen cepat keluar dari dosa itu. Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44, dan demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ini Yesus
yang berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar atau tidak, pada waktu kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, seperti hari ini kita percaya dan kita datang kepada Yesus. Saudara sadari ataupun tidak, saya sadari ataupun tidak, Bapalah yang menarik kita. Sebab ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, artinya bukan berarti Bapak itu menarik secara paksa gitu ya. Sebab kita harus tahu, kita ini bukan wayang, bukan robot yang dipaksa oleh Allah. Tarikan oleh Allah ini harus kita maknai, kita artikan sebagai Allah itu mengkondisikan kita untuk kita tertarik dan datang kepada Yesus. Allah lah yang mengkondisikan kita sehingga kita menjadi percaya dan bisa datang kepada Yesus. Kalau Allah tidak mengkondisikan kita, tidak akan pernah mungkin kita bisa datang kepada Yesus seperti sekarang ini. Allah mengkondisikan kita. Saya pun dikondisikan sehingga saya tertarik untuk datang dan percaya kepada Yesus. Sebenarnya saya juga bisa menolak tarikan Bapak itu, tetapi nggak gampang menolak itu karena tarikan Bapak itu kuat. Saya mengalami kondisi itu. Seperti apa contohnya? Saya terlahir dari keluarga yang beragama Kristen. Ya, bukan hanya beragama Kristen. Orang tua saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Ini tarikan Bapak yang saya alami. Saya berada pada satu kondisi yang membuat saya tertarik untuk datang kepada Yesus, membuat saya tertarik untuk percaya Yesus. Ini yang harus kita maknai tentang ditarik oleh Bapa. Kalau kita tidak ditarik oleh Bapa, tidak akan mungkin orang bisa datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak berada dalam kondisi ditarik, dikondisikan, tidak akan bisa. Kita datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara adalah istri-istri yang kurang serius di dalam rohani, di dalam iman. Tetapi ketika saudara punya suami yang takut Tuhan, yang taat, yang rajin berdoa, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itulah tarikan kepadamu istri-istri. Suamimu sebagai alat untuk menarikmu sehingga lambat laun menjadi tekun juga dalam berdoa, tergerak juga. Awalnya cuma diajak, ayo doa, jamnya doa, ayo digerakkan. Awalnya digerakkan, lama-lama tergerak sendiri. Pada waktu suaminya ketiduran, dia tergerak sendiri. Kondisi itulah tarikan Bapa. Atau sebaliknya, ada di antara saudara suami-suami yang tidak terlalu percaya firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tapi engkau punya istri yang taat, istri yang tekun, istri yang sungguh-sungguh. Saudara lihat itu setiap hari, dan itu membuatmu tertarik datang kepada Yesus. Itulah tarikan Bapa. Syukuri segala kondisi yang membuatmu sampai sekarang hadir menyembah di kaki Tuhan. Tuhan katakan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yesus kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Anak-anak pun begitu. Engkau tinggal di keluarga yang cinta Tuhan, engkau mengalami tarikan Bapa itu seperti yang saya alami. Saya sudah pernah katakan, seandainya saya ini anaknya ustadz, belum tentu saya tertarik pada Yesus. Belum tentu saya bisa datang pada Yesus. Bisa jadi saya membenci Yesus, saya benci pengikut Yesus. Saya tidak akan bisa mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya kalau Tuhan tidak mengkondisikan saya. Kalau seandainya saya ini anaknya ustadz, paling maksimal saya hanya bisa mengakui Yesus itu sebagai nabi.
tidak bisa mengakui Dia sebagai Tuhan dan bahkan juru selamat dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak tarikan Tuhan dalam kehidupan ini yang membuat kita datang kepada Yesus. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami, semua itu adalah tarikan dari Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kemudian kita mengalami hukuman, kita mengalami sebuah penderitaan, kita mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan ini, lalu kemudian kita sadar, kita bertobat, itulah tarikan Bapa. Seperti yang terjadi pada Yunus. Ya, Yunus ini pernah menolak perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan, layani bangsa Niniwe, buat bangsa itu menjadi bertobat. Tetapi Yunus benci sama penduduk orang Niniwe, karena Niniwe ini pernah menjajah bangsanya Yunus. Jadi dia tidak mau, saya nggak rela kalau bangsa ini bertobat. Maka Yunus pergi ke Tarsis, dia tinggalkan perintah Tuhan, dia lari dari firman Tuhan. Nah, pada saat itu kemudian Yunus mengalami sebuah, bisa dikatakan penderitaan yang berat, karena ditelan oleh ikan dan harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Ini kondisi. Allah mengkondisikan Yunus untuk dia sadar, untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Tuhan. Ini tarikan Bapa yang terjadi pada Yunus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita melakukan salah, kalau kita melakukan dosa, maka kalau Tuhan menarik kita melalui peristiwa-peristiwa pahit sekalipun, kalau itu membuat kita sadar, kalau itu membuat kita bertobat, syukurilah. Karena itu bukti bahwa Allah sayang saudara dan Allah sayang saya. Sehingga Allah menarik kita melalui peristiwa-peristiwa supaya kita mengalami keselamatan. Tuhan tarik kita melalui peristiwa-peristiwa. Kalau sampai Tuhan biarkan kita berada dalam dosa, tapi Tuhan tokne wes ben sakarepe dhewe sak lehmu polah, itu malah bahaya. Kita nyaman terus dalam dosa, kita senang terus dalam dosa, tidak ada tarikan Bapa melalui apapun. Kita merasa nyaman, kita berenang-renang dalam dosa, kita berada di dalam lumpur dosa, itu bahaya sekali loh kalau sampai Tuhan ngetok seperti itu. Maka kalau Tuhan, aku agak melakukan sedikit saja kesalahan, kok Tuhan pukul ya, itu bersyukurlah. Sebab itu tarikan Allah, bentuk kasih sayang Allah untuk membuatmu kembali bertobat, untuk membuatku kembali sadar. Orang yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah orang yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk berbuat baik. Itu tadi tandanya. Jadi kalau sampai kita berbuat dosa, berbuat jahat, itu kita akan ditarik. Kamu itu kupersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Tandanya kalau kita adalah orang yang memperoleh kasih karunia. Bukan kok malah ya semakin dibiarkan jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, harusnya ketika kita jatuh dalam dosa itu sungguh membuat kita harus mengalami tarikan Allah untuk meninggalkan dosa. Itu pasti. Kalau saudara dan saya adalah umat-umat pilihan yang sudah mendapatkan pemberian kasih karunia itu, kita tinggalkan dosa, kita menyesal, kita benci terhadap dosa itu yang kita buat, ya. Itu tandanya. Bukannya malah cari-cari kesempatan. Siapa tahu nanti ada kesempatan lagi untuk saya bisa mengulangi dosa saya. Ya, kalau sampai itu yang ada, hati-hati. Bisa jadi saudara atau saya bukan orang yang mendapat kasih karunia itu. Karena sekali lagi, orang yang mendapatkan kasih karunia itu dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi harusnya orang yang dapat kasih karunia itu bisa dia berdosa, bisa dia jatuh, tapi sebenarnya dia itu benci sekali sama dosa itu. Sebenarnya hati ini berontak sebenarnya, pengen cepat keluar dari dosa itu. Sebenarnya itu yang terjadi kepada orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah.
Saya akan gambarkan begini untuk memudahkan kita. Saya akan gambarkan dengan contoh bebek dan ayam. Bapak Ibu Saudara, bebek dan ayam itu sama-sama bisa jatuh ke dalam air, entah itu air sungai ataukah air kolam. Saya beberapa kali lihat ayam itu jatuh ke air kolam. Ya, Bapak Ibu nggak tahu ya, mungkin juga sudah pernah menyaksikan ayam yang jatuh di dalam air kolam kah atau air sungai, ya. Saya lihat ayam itu bisa jatuh ke air itu, tapi dia betul-betul tidak nyaman di air itu. Dia pengen sekali berontak keluar dari air itu. Dia gelisahnya luar biasa, dia takutnya luar biasa. Potok, pengen cepat keluar dari air. Itu kalau ayam. Karena memang ayam dipersiapkan sebelumnya untuk tinggalnya di darat oleh Allah. Sehingga ketika dia jatuh ke dalam air, dia sudah gelisah, pengen cepat keluar, dia takut, dia kerahkan kekuatannya, tenaganya, bagaimana dia bisa keluar, bagaimana dia bisa melompat, bagaimana bisa dia lepas dari air itu. Itulah ayam. Tetapi bedanya kalau bebek jatuh ke kolam, ke air. Bebek ini santai saja, dia nikmati air kolam itu, bahkan dia berenang-renang lama dia di dalam air itu, dia tetap nyaman, dia nggak gelisah, dia nggak pengen cepet-cepet keluar, dia nggak berusaha sekuat tenaga meninggalkan air itu, dia tetap nyaman berenang-renang di dalam air itu. Itulah bedanya ayam dan bebek. Dan saya mau katakan, orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, dia harus menjadi orang percaya yang seperti ayam itu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah seperti ayam ataukah seperti bebek? Masing-masing kita yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau engkau seperti bebek yang menikmati dosa itu, engkau berenang-renang dalam dosa itu, engkau berlama-lama dalam dosa itu, engkau nyaman dalam dosa itu, kemungkinan besar saudara bukanlah orang yang mendapatkan pemberian kasih karunia Allah itu. Hati-hati. Saudara bukanlah orang yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Seperti ayam tadi, sebelumnya dia memang sudah dipersiapkan menjadi binatang yang tinggalnya di darat. Sekali dia masuk ke air kolam, dia akan berusaha keluar. Begitu pula orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, dia dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita jatuh kepada sesuatu yang salah, yang dosa, kita nggak tenang. Kita mau cepat keluar, kita mau cepat loncat dari dosa itu dan kembali kepada perbuatan yang baik, taat firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ini pertanyaan buat kita masing-masing. Apakah setelah saya mengetahui bahwa keselamatan karena kasih karunia itu membuatku untuk terus berada dalam dosa? Hati-hati. Banyak orang Kristen yang merasa aku sudah dapat keselamatan secara cuma-cuma sehingga aku bebas di dalam lumpur dosa, bebas di dalam renang-renang dalam dosa. Ayatnya ada koma, di ayat yang 10 itu dipotong masalahnya, tidak dilanjutkan. Engkau orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dipersiapkan oleh Allah dari sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak boleh kita punya pikiran saya selamat karena penebusan Yesus dan karena perbuatan baik. Hati-hati. Keselamatan bukan itu. Keselamatan murni pemberian Allah. Keselamatan tidak perlu tambah kebaikan kesalehan kita. Kesalehan itu tanda loh. Kalau kita orang yang sudah selamat. Kalau belum, ya seperti bebek itu, ya dia akan terus berenang-renang dalam dosa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
memahami keselamatan sangat penting, jangan sampai salah. Ini ajaran yang paling berisiko karena bisa membuat kita mengalami kebinasaan. Tetapi sebaliknya, ajaran ini juga tidak boleh kita singkirkan karena sulit, karena ajaran ini pun bisa membuat kita mengalami indahnya keselamatan surga kalau kita bisa pahami secara benar. Paulus adalah orang yang bisa katakan sangat paham tentang kasih karunia itu. Betul bahwa tidak ditambah oleh perbuatan baik untuk selamat, adalah kasih pemberian Tuhan. Tetapi Paulus juga sangat baik dalam hidupnya, bahkan giat di dalam melayani. Kita akan lihat tulisan Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama. Roma pasal 6 ayat yang pertama. Jika demikian, ini sebenarnya pertanyaan ini cukup mewakili orang-orang Kristen zaman sekarang, karena merasa bahwa kalau sudah kasih karunia ya berarti saya bebas lah bertekun dalam dosa. Ayatnya sudah ada sebenarnya. Roma pasal 6 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau selamat karena kasih karunia, kalau gitu saya bolehlah bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Allah itu semakin besar. Maaf Allah semakin besar, pemberian Allah semakin besar. Ini pertanyaannya. Dan ayat yang kedua Paulus juga katakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang yang memperoleh kasih karunia tidak bisa hidup di dalam dosa, tidak akan bisa. Jatuh dalam dosa bisa, tetapi hidup di dalam dosa dia tidak bisa. Gambarannya tadi jelas, ayam bisa jatuh dalam air, tapi untuk lama-lama di situ dia tidak bisa. Itulah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, orang-orang yang selamat. Bapak Ibu Saudara, keselamatan kasih karunia ini yang pertama haruslah membuat kita terdorong untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Itu sudah otomatis. Karena ayatnya jelas sekali, orang yang mendapatkan kasih karunia itu dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi yang pertama itu harus berdampak dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu apa? Lakukan firman Tuhan, seperti saat ini kita memuji, beribadah kepada Tuhan, ya. Memang betul perbuatan baik tidak menyelamatkan. Bukan itu selamat itu. Cuma diberikan Allah. Yang pertama, kasih karunia harus mendorong, tandanya itu harus mendorong kita untuk berbuat baik. Dan yang kedua, kalau benar kita itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia, akan mendorong kita itu menjadi orang yang bersyukurnya luar biasa. Semakin saudara percaya bahwa harusnya aku itu mati loh, karena dosaku harusnya itu aku mati, terhukum di neraka, di dalam kekekalan. Nah, Yesus memberikan keselamatan itu. Semakin kita percaya akan hal ini, maka akan membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Itu tandanya. Semakin orang percaya bahwa Yesus memberikan keselamatan secara cuma-cuma yang harusnya tidak pantas untuk kita terima, itu akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya bersyukur, ada satu kerinduan dalam hati kita ini untuk membalas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah sangat baik. Tuhan sangat baik mengasihi hidupku, ya, sehingga saya dikondisikan Tuhan, ditarik Tuhan sampai saya kenal Yesus. Ini saya bersyukur. Harusnya begitu Bapak Ibu. Tidak semua orang ditarik untuk percaya kepada Tuhan, dikondisikan untuk mempercayai Yesus. Kalau saudara dan saya sekarang terhimpun sebagai orang percaya,
datang kepada Yesus, ini anugerah Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau lihat, ada orang yang dikondisikan atau kondisinya dari lahir itu tinggal di pedalaman. Banyak sekali. Sampai dari sejak dia lahir sampai mati, tidak pernah ada orang yang menyebut nama Yesus di daerah itu. Kondisinya seperti itu. Mana mungkin dia bisa datang pada Tuhan? Maka ayat tadi mengatakan, tidak seorang pun bisa datang kepadaku, kepada Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bagaimana mungkin mereka bisa datang? Injil tidak pernah terberitakan. Sejak dia lahir sampai mati, tidak pernah ada kata atau nama Yesus masuk ke telinganya. Dan sekarang kita terhimpun di sini, dikondisikan oleh Allah, sehingga kita tertarik dan bisa datang sujud menyembah Tuhan. Siapa orangnya yang tidak bersyukur atas tarikan Bapa ini? Masing-masing tarikan itu berbeda. Kalau saya sebutkan tadi, saudara mungkin alami satu sakit penyakit, lalu saudara datang ditarik dengan segala cara. Intinya membuat saudara tertarik percaya kepada Yesus. Ini anugerah. Ini tidak semua orang bisa alami. Banyak yang tidak mengalami tarikan Allah dibanding yang mengalami tarikan Allah, dikondisikan untuk percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kalau gitu kita bersyukur, ya. Semakin kita mensyukuri akan pemberian Tuhan ini. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita, tidak akan pernah mungkin engkau bisa cari Allah. Manusia itu seperti domba yang tersesat. Domba yang tersesat gak mungkin bisa menemukan gembalanya. Dia semakin putar-putar, semakin keliling-keliling, gak akan ketemu. Makanya keselamatan di dalam kekristenan itu paling logis sekali, paling masuk akal sekali. Bagaimana mungkin manusia bisa cari Allah? Ibaratnya dia itu sudah tersesat, kita itu sudah tersesat. Tapi Allah mencari kita, Allah menarik kita. Inilah berkat yang terindah yang harus kita syukuri, berkat yang terindah yang harus selalu kita ingat, kebaikan kasih Tuhan, sehingga membuat kita ingin membalas setiap kasih kemurahan Tuhan. Pemain musik saya undang maju ke depan, singer maju ke depan, dan kita akan naikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini semakin menyadarkan akan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung, yang harus bersyukur karena kasih karunia Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita ditarik untuk datang kepada Tuhan, bahkan diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membayar kalau bukan karena Yesus yang melunaskan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa berkenan masuk surga kalau bukan dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk selalu mensyukuri Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah mengkondisikanku, Engkau sudah menarikku untuk aku bisa datang, untuk aku bisa bertobat, untuk aku bisa mengakuimu sebagai Tuhan. Dan kita terus bagaimana setiap hari berjuang untuk melakukan perbuatan baik. Kita tinggalkan dosa, kita lepaskan dosa. Kita dipersiapkan Allah untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, sekalipun bisa jatuh, tetapi tidak akan pernah bisa nyaman. Kita tanya dalam kehidupan kita masing-masing, itukah aku atau bukan? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan
kenyang dan anugerahnya menyelamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, Sing setia Tualah pada kita. Besar kasih Allah pada. Ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, anugerahnya akanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Ku tak akan lupa kasih-Mu, ku takkan lupa kasih. Ku tak akan lupa anugerah-Mu Tuhan. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku tak akan lupa anugerah-Mu Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Mu. Dia penuhkan, Dia penuhkan,
Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sejenak Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Sejenak kita mau merenungkan tentang kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang seharusnya kita binasa, tetapi Tuhan pilih kita. Yang seharusnya kita mengalami hukuman yang kekal, tetapi Tuhan selamatkan kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan juga karena kebaikanku, bukan karena kesalehanmu dan juga kesalehanku, tetapi Allah berikan itu secara cuma-cuma kepada orang yang mendapatkan kasih karunia. Dan kalau kita sampai ditarik Bapa di tempat ini, inilah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan orang lain, tetapi kita. Oleh sebab itu mari kita ingat kasih Tuhan, kita ingat anugerah Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada berkat yang terbesar, yang terindah, yang termulia selain karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada berkat yang lebih besar dari berkat ini. Dan saudara mendapatkan, saya mendapatkannya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersyukur, terus di dalam Tuhan, berpegang kuat dalam iman. Sekalipun sulitan ada, tantangan ada, sak jege aku mau nderek Gusti, terus. Takkan lupa kasih-Nya, ku tak akan lupa anugerah-Mu Tuhan. Oh, ku takkan lupa anugerah-Mu. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah kepada. Saya mohon Bu Ripka untuk berdoa meneguhkan firman Tuhan. Lalu selanjutnya saya serahkan ke pemimpin pujian.
sangat bersyukur dan berterima kasih buat setiap firman-Mu yang sudah kami nikmati pada saat siang hari ini Tuhan. Kiranya tanamkan setiap firman ini menjadi